Aspek hiburan menjadi hak yang utama di masa-masa sekarang ini. Dan bagi sebagian teman-teman, bermain game bisa menjadi hiburan utama dalam kesehariannya. Atau mungkin ada di antara teman-teman yang menjadikan game bahkan menjadi penghasilannya. Oleh karena itu, kali ini Pichel kembali kedatangan gadget gaming berbentuk laptop dari brand yang rajin banget nih ngeluarin akan laptop-laptop gaming, yaitu Acer. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita kembali membahas sebuah laptop gaming yaitu Acer Nitro 5 AN51556. Laptop dengan color theme yang kalem ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Prosesor generasi ke-11 Intel Core i5 11300H, RAM 16GB DDR4 Dual Channel 3,2 GHz, storage NVMe dengan kapasitas 512 GB, integrated GPU Intel Iris Xe Graphics dengan shared memory sebesar 1 GB, discrete GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 dengan dedicated memory sebesar 4 GB, layar oxide TFT LCD panel 15,6 inci 8 bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dengan refresh rate sebesar 144 Hz. Secara visual, tampilan laptop ini terlihat firm dan juga solid. Dengan lekukan-lekukan yang tegas membuat penampakan laptop ini tuh terlihat macho dan juga maskulin. Tapi karena material pembentuk bodi laptop ini tuh terbuat dari plastik, maka flex masih bisa ditemukan pada display covernya. Dan juga flex masih bisa kita rasakan pada bagian keyboard, walaupun nggak sebesar pada area display cover. Masih ke bagian tampilan, warna yang digunakan di laptop ini juga nggak berbeda dengan warna laptop Acer seri Nitro 5 yang sudah pernah Pichel bahas beberapa waktu yang lalu, di mana masih menggunakan warna hitam untuk display cover dan bagian bawahnya serta aksen berwarna merah marun untuk exhaust belakangnya. Demikian juga bagian dalam dari laptop ini, full black hingga ke bagian layar dan hanya ada list putih pada bagian keyboard yang membuat tampilan bagian dalam laptop ini terlihat lebih eksklusif. Desain display covernya juga masih sama dengan laptop Acer Nitro 5 yang sudah pernah Pichel review. Terdapat aksen guratan-guratan simetris yang terlihat futuristik menemani logo Acer yang berada di tengah-tengah dari display covernya. Yang agak mengganggu adalah body coating yang digunakan pada laptop ini. Coating yang licin menjadikan laptop ini terlihat mewah, tapi tuh di sisi lain gampang banget jadi fingerprint magnet buat tangan kita. Dan juga kalau menurut Pichel ya, jadi rawan slip kalau dalam genggaman kita. Terutama kalau tangan kita tuh yang nggak terlalu kering gitu ya. Jadi kesannya kayak sia-sia aja gitu dikasih coating beginian. Emang beauty is pain. Sementara pada bagian bawah laptop terdapat 4 pad karet yang menyangga laptop ini, sehingga laptop ini tidak mudah bergeser. Dan juga terdapat grill ventilasi yang berfungsi sebagai jalur udara agar kipas pendingin laptop ini lebih mudah mengisap udara ke dalam ruang mesinnya. Dengan dimensi 36,3 x 25,5 cm dan ketebalan 2,4 cm, laptop ini Pichel bisa bilang lumayan bongsor. Bobotnya yang sekitar 2,3 kg pun juga nggak bisa dibilang enteng. Jadi kalau teman-teman pakai laptop ini, mendingan taruh aja di meja ya. Anggap aja kayak lagi pakai PC gaming all-in-one lah kita. Lanjut ke bagian port, laptop gaming ini sudah dilengkapi dengan beragam port yang cukup lengkap dan juga up-to-date. Pada sisi kanan kita bisa temukan satu port Thunderbolt 4, satu port USB Type-A 3.2 Gen 2 dengan fitur Power Off USB Charging, dan satu port Full HDMI versi 2.0. Dan kalau pada sisi kiri, kita bisa temukan Kensington Lock, satu port RJ45 Gigabit Ethernet, dua port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan satu buah combo audio jack 3,5 mm. Sementara kalau di sisi belakang hanya terdapat sebuah charging port dan terdapat juga dua LED indikator, di mana ini agak ke atas dekat dengan engsel layar untuk power dan juga charging status. Urusan layar pada laptop ini Pichel bisa bilang jernih dan juga enak dilihat. Tapi kalau dari segi spesifikasi, agak banyak info yang nggak sesuai dengan yang Pichel temukan. Panel layar yang digunakan laptop ini berasal dari brand Panda dengan kode LM156LF2F03. Dan menurut data dari situs panellook.com, tipe panel layar ini sendiri adalah oxide TFT LCD panel dengan bentangan layar sebesar 15,6 inci, Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate sebesar 144 Hz. Dan ini juga memiliki kontras rasio sebesar 1200/1 dan tingkat kecerahan sebesar 250 nits. Sementara kalau pada situs acerid.com disebutkan kalau tingkat kecerahan panel layar laptop ini tuh sebesar 300 nits. Jadi silakan teman-teman simpulkan sendiri lah ya, yang mana yang benar gitu. Sedangkan untuk urusan akurasi warna, layar laptop ini sendiri tuh memiliki 47% NTSC ratio, 66% sRGB, dan 49% Adobe RGB. Kemudian sebagai bingkai untuk layarnya,
Terdapat bezel yang Pichel bisa bilang nggak tipis-tipis amat, dimana dengan ketebalan sekitar 0,9 cm di sisi kiri dan kanan, 2,5 cm di sisi atas, dan 1,5 cm di sisi bawah. Dan untuk di bagian bawahnya sendiri terdapat juga logo Acer dengan warna keabu-abuan. Kalau kita beralih pada bagian engsel layarnya, terdapat dua buah engsel yang kokoh dan juga mendukung kemiringan layar hingga 145 derajat. Engselnya ini juga bisa kita buka dengan satu jari aja, walaupun agak sedikit ngangkat di awalnya. Ya, nggak jadi laptop mahal dong kayak gini. Dan untuk melengkapi itu semua, layar laptop ini sudah dilengkapi dengan fitur Acer Comfy View yang memastikan layarnya tidak memiliki pantulan cahaya berlebih, layaknya sebenarnya bahasa marketing dari matte finish display sih. Pada bagian input device, laptop ini hanya menggunakan keyboard dan mousepad seperti kebanyakan laptop standar. Keyboard membran bertipe chiclet ini enak digunakan. Keycapnya lebar-lebar, travel distance-nya juga nggak terlalu pendek. Dan menurut editor Pichel yang nggak doyan keyboard mekanik yang berisik gitu ya, keyboard laptop ini tuh nyaman banget digunakan. Karena suaranya senyap banget kalau digunakan. Beda sama editor yang satu lagi yang sukanya berisik banget. Layout keyboard ini juga nggak aneh-aneh, standar aja. Hanya saja laptop ini cukup lebar, jadinya keyboard ini bisa dilengkapi dengan number pad seperti keyboard PC. Dan hanya ada satu dedicated button untuk aplikasi NitroSense, serta beberapa bingkai putih tebal di tombol W, A, S, dan D, dan juga tombol panah atau direction, yang sering digunakan sebagai penunjuk arah pada saat bermain game. Keyboard ini juga dilengkapi dengan backlight RGB yang bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita, melalui aplikasi NitroSense, dan bisa kita atur tingkat kecerahannya secara manual, mempergunakan kombinasi FNF9 dan juga FNF10 sebanyak 4 tingkat kecerahan. Lanjut ke bagian mousepad, nggak ada yang spesial sih di area mousepad ini. Warna permukaannya sama dengan warna palm rest dan warna dasar laptop ini. Ukurannya lumayan lebar, yaitu 10,6 cm dikali 7,9 cm, dan nggak ada tombol klik kanan serta klik kiri yang terpisah. Sedangkan posisinya menjorok ke kiri sehingga memudahkan kita jika ingin menggunakan numpad pada keyboardnya, walaupun jadinya rentan kesenggol. Daripada rentan kesenggol, lebih baik teman-teman matiin touchpad-nya menggunakan tombol FNF2. Untuk performa, laptop Acer Nitro 5 AN51556 ini ditenagai oleh prosesor teranyar dari Intel, yaitu Intel Core i5-11300H yang memiliki arsitektur 10 nanometer. Prosesor generasi ke-11 dari Intel ini secara desain memiliki 8 inti, yang terdiri dari 4 inti fisik dan juga 4 inti virtual. Dengan desain TDP yaitu 35 watt yang nggak bisa dibilang hemat daya. Jadi lumayan kenceng makan baterai ini laptop. Untuk melihat best performance-nya, laptop ini Pichel setting ke high performance dengan maximum setting di fan control untuk memastikan dan juga memaksimalkan pendinginan pada laptop ini. Jadi performa yang dihasilkan bisa semaksimal mungkin. Yang pertama dengan Cinebench R20 dan Acer Nitro 5 AN51556 dalam 3 kali pengujian mendapatkan skor rata-rata sebesar 2.263 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering test BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 12 menit 18 detik, ini untuk CPU test, dan 12 menit 38 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 9031 untuk esensial, 8417 untuk productivity, dan 5851 untuk digital content creation. Sehingga secara rata-rata laptop ini mendapatkan skor sebesar 5472. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian grafis, laptop ini dilengkapi dengan integrated GPU yaitu Intel Iris Xe Graphics dan discrete GPU dari NVIDIA yaitu NVIDIA GeForce GTX 1650 dengan dedicated memory sebesar 4 GB. Dan untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy dengan masing-masing GPU-nya. Yang pertama dengan integrated GPU yaitu Intel Iris Xe Graphics dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 1161 dan CPU skor sebesar 4548.
sehingga secara rata mendapatkan skor 1307. Sedangkan untuk discrete GPU NVIDIA GeForce GTX 1650, untuk grafiknya sendiri mendapatkan skor 3578 dan CPU skornya sebesar 4458. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor sebesar 3687. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Setelah kita udah tes benchmark, kali ini kita langsung tes dengan setting gaming seperti biasa. Dan untuk settingnya ini, karena secara laptop harusnya mumpuni ya, maka kita akan buat resolusinya dengan Full HD atau 1920x1080, dan juga kita akan target ya at least minimal bisa reach di 60 fps lah. Walaupun kadang-kadang kita akan hajar rata kanan dulu aja, biar lihat performanya. Yang pertama GTA 5, dengan native resolution atau 1920x1080 dengan setting very high, average frame rate yang didapat adalah 71,1, dengan maksimum 88,1 dan minimum 50,5 fps. Untuk Apex Legends dengan native resolution dan setting high, average frame rate di 60,6 dengan maksimum 78,6 dan minimum 27,7 fps. Untuk CSGO dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 128,3 dengan maksimum 179,7 dan minimum 98,3 fps. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 78,5 dengan maksimum 95,8 dan minimum 54,9 fps. Untuk Pro Evolution Soccer 2021 dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 76,4 dengan maksimum 89,7 dan minimum 50,2 fps. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 77,7 dengan maksimum 103,4 dan minimum 3,8 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 35,8 dengan maksimum 43,7 dan minimum 26,6 fps. Untuk FIFA 19 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 82,5 dengan maksimum 95,9 dan minimum 48,9 fps. Untuk Valorant dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 90,4 dengan maksimum 104,4 dan minimum 70,2 fps. Dan yang terakhir yaitu Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 53,2 dengan maksimum 61,9 dan minimum 8,0 fps. Untuk selanjutnya, Pical jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pical Premiere Benchmark. Dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 13 menit 35 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Di bagian storage, laptop ini mempergunakan NVMe 512GB dari merek HFM. Pical juga nggak tahu apaan. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa, Pical mempergunakan Crystal Disk Mark dan hasilnya untuk sequential 1MB dengan 8 task, 1 thread, sebesar 3546,9 per second untuk membaca data dan 2934,9 MB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4KB dengan 1 task, 1 thread, ada di 66,2 MB per second untuk membaca data dan 211,5 MB per second untuk menulis data. Dalam bagian performa, sudah kelihatan kan gimana performa yang dihasilkan laptop ini. Memang masih ada beberapa game AAA yang nggak bisa nyampe ke rata-rata 60 fps di setting rata kanan. Tapi secara gaming experience, semua game tersebut bisa berjalan dengan mulus dan juga lancar jaya, tanpa adanya glitch ataupun lag. Kalau mau nyaman ya, kalau Pical bisa bilang, korbanin dikit deh grafik settingnya. Sayang kan, layar udah 144Hz tapi 60 fps aja nggak nyampe gitu gamenya. Jadi agak mubazir gitu layarnya. Dan pada bagian cooling system, laptop ini mempergunakan teknologi yang dinamakan Acer Cool Boost, yaitu kombinasi antara twin fan yang diletakkan tepat di antara chip CPU dan juga GPU, yang itu disambungkan dengan exhaust pipe ke arah 4 lubang exhaust yang tersebar di sisi kanan, kiri, dan pada juga bagian belakang laptop ini. Dan ini dipadukan juga dengan aplikasi NitroSense untuk memonitor suhu dan mengatur sistem pendinginan dari laptop ini. Pada saat pengujian, Pical melakukan pengujian di dalam ruangan tanpa AC dengan suhu sekitar 30 hingga 31 derajat Celcius dan tanpa menggunakan cooling pad pada laptopnya. Dan laptop ini juga masih Pical setting ke mode high performance dengan maximum fan control untuk melihat kinerja maksimal pada laptop ini serta efektivitas cooling system pada laptop ini. Dan dalam keadaan idle, laptop ini mempergunakan daya rata-rata 10,4 watt dengan CPU usage rata-rata 8,6%,
Sedangkan untuk suhu yang dihasilkan CPU-nya berkisar di antara 46 derajat Celcius, dengan rata-rata frekuensi berkisar antara 4,35 GHz, yang sesekali spike hingga ke 4,6 GHz, yang terjadi karena adanya background test seperti contohnya Windows Update. Gimana sih Windows? Nyakit deh ini Windows 10 nih. Kemudian pada saat Pichel melakukan stress test mempergunakan aplikasi Adreno 4, frekuensi CPU laptop ini naik ke rata-rata 3,46 GHz, sedangkan powernya melonjak beberapa saat hingga 59 Watt, hingga menyentuh temperatur 91 derajat Celcius. Dan kemudian prosesornya mengalami throttling dan dayanya perlahan turun hingga ke 35 Watt. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU laptop ini stabil dengan suhu rata-rata 73 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu bodi laptopnya sendiri, pada area keyboard sekitar 34 hingga 36 derajat Celcius, sementara lokasi exhaust di daerah engsel layar ini mencapai 36 hingga 37 derajat Celcius. Dan kalau di lokasi exhaust belakang ini tuh 34 hingga 35 derajat Celcius. Sementara di bagian bawahnya berkisar antara 34 hingga 37 derajat Celcius di sisi grill ventilasi. Terlepas internalnya lumayan panas, tapi di bodinya ini menurut Pichel masih aman sih. Jadi kita akan berasa tetap nyaman pakainya walaupun di stress test ataupun dalam gaming session yang lama. Kalau kita mau pangku juga sebenarnya masih oke-oke aja sih. Di bagian audio, Acer Nitro 5 AN51556 ini memiliki dua buah speaker stereo di sisi kanan dan kiri pada bagian bawah dari laptop ini. Speaker laptop ini menggunakan tuning dari DTS:X, tapi pada situs AcerID.com, Acer menuliskan kalau speaker laptop ini menggunakan teknologi Dolby Audio Premium. Terserah teman-teman deh, yang ngambil yang mana, bebas. Waktu Pichel tes dengan volume maksimal, suaranya nggak terlalu lantang ya, tapi produksi suaranya menurut Pichel cukup jernih dengan rata-rata 82,2 desibel sebagai average sound-nya, dan maksimumnya adalah 88,3 desibel. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Acer Nitro 5 AN51556. Urusan webcam, kamera yang disematkan pada laptop ini lumayan lah hasilnya. Webcamnya memiliki resolusi sebesar 0,9 megapiksel yang dapat merekam video 720p 30 fps atau foto dengan resolusi 1280 x 720 piksel. Dan terdapat juga sebuah LED indikator berwarna hijau di sisi kiri dari webcamnya. Ya kan lumayan ya, ada webcam minimal kalau kita buat alasan buat sekolah online gitu kan. Yang penting ada webcamnya Pak, gitu kan. Buat kalian penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Acer Nitro 5 AN51556. Jadi ini dia merupakan hasil video dari webcam laptop Acer Nitro 5 AN51556. Ini dalam resolusi 720p 30 fps. Ini hasilnya oke. Nggak tahu apa tadi suara motor kedengeran juga di sana. Dan untuk noise-nya memang masih berasa ya nih, terutama dari sini tuh kelihatan banget noise-nya. Cahaya ada terang sebenarnya dari sini, ada juga dari belakang, ada juga dari samping sini. Jadi kalau dalam pencahayaan yang oke sih pasti oke. Dan kalau di gelap-gelap jelas pasti akan noise. Kalau untuk suara di sini ada dua mikrofon, jadi harusnya bagus juga. Nanti kita akan lihat hasilnya sama-sama. Oke, thank you. Untuk sisi konektivitas, Acer Nitro 5 ini tuh sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari Intel, yaitu Intel Wi-Fi 6 AX201, yang sudah support Wi-Fi 802.11ax, dan juga sudah disematkan Bluetooth versi 5.2. Maximum speed yang dihasilkan chip Wi-Fi ini adalah 2,4 gigabit per second, dan bekerja pada frekuensi 2,4 dan juga 5 GHz. Dan laptop ini juga dilengkapi dengan port Ethernet yang menggunakan modul dari Realtek Semiconductor dengan kode Killer E2600 yang bisa meningkatkan stabilitas dan kinerja jaringan data dan juga internet untuk memprioritaskan gameplay pada game yang sedang kita mainkan. Bukan Zoom dan Google. Ya, semoga orang tua tidak tahu. Di bagian baterai, laptop ini mempergunakan baterai berjenis lithium-ion dengan kapasitas 58.000 mWh yang terintegrasi pada laptopnya. Untuk menguji ketahanan baterainya, Pichel mempergunakan PC Mark 10 dengan skenario Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 4 jam 49 menit dari 100% hingga 3% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming, maka laptop ini dapat bertahan selama 1 jam 2 menit dari 100% hingga 4% baterainya, ditambah juga dengan kondisi full brightness.
Sedangkan untuk pengisian dayanya, charger yang digunakan ini memiliki output sebesar 19,5 volt dan 6,9 ampere, sehingga total dayanya sendiri adalah 135 watt. Selain menggunakan charger bawaan, laptop ini juga bisa mengisi dayanya via port USB Type-C yang ada di sisi kiri dari laptop ini. Dan dari hasil pengetesan Pichel, baterai laptop ini bisa terisi penuh dari 4 hingga 100% dalam waktu 1 jam 41 menit dalam keadaan laptop idle. Untuk urusan upgrade, Acer Nitro 5 AN51556 ini memiliki opsi upgrade yang banyak bisa bilang. Mulai dari sisi memori, terdapat 2 slot SODIMM DDR4 yang saat ini diisi dengan 2 keping RAM dengan kapasitas masing-masing 8 GB, sehingga total memorinya sendiri menjadi 16 GB. Kedua keping RAM ini bisa dengan mudah kita cabut pasang. Kalau kita mau upgrade RAM-nya, ini tuh bisa kita ganti dan kapasitas maksimal yang disupport itu hingga 64 GB atau 32 GB pada masing-masing slot. Lumayan loh itu harganya, 32 berapa juta gitu. Selanjutnya ke bagian storage, Acer cukup berbaik hati dengan menyediakan 2 port NVMe M2 dengan tipe 2280 atau yang panjang, yang dimana salah satunya sudah terisi dengan modul NVMe dengan kapasitas 512 GB. Dan kedua slot M2 ini tuh bisa menampung modul NVMe hingga total 2 TB. Dan buat teman-teman yang baru aja migrasi dari laptop lama yang masih mempergunakan harddisk 2,5 inci, terus males gitu ya pindah-pindahin data, tenang aja. Karena laptop ini juga masih menyediakan slot SATA 2,5 inci yang bisa ditempati storage dari laptop lama teman-teman sekalian. Entah itu harddisk drive ataupun SSD. Dan Acer mengklaim bahwa slot SATA-nya sendiri sudah support hingga kapasitas 2 TB. Selebihnya nggak ada lagi opsi untuk upgrade di laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, laptop Acer Nitro 5 AN51556 merupakan sebuah laptop gaming yang bisa dibilang paket lengkap. Dari segi build quality, bodi laptop ini cukup solid, dan dari segi performa, laptop ini masih bisa dibilang tangguh. Semua game berat-berat itu bisa dilibas dengan smooth di settingan rata kanan, walaupun memang ada beberapa yang nggak sampai 60 fps. Dan nggak ada juga hawa panas yang terasa ketika sedang digeber kenceng. Palingan masalahnya coating bodi laptop ini aja yang ganggu banget. Gampang banget bikin laptop ini kelihatan jorok dan juga kapasitas baterainya yang kayaknya kentang banget. Bikin pengalaman gaming di laptop ini kerasa kayaknya agak nanggung gitu. Bahkan untuk tes pemakaian harian aja, itu tuh nggak sampai setengah hari udah habis gitu baterainya. Laptop ini dibanderol dengan harga mulai dari 12,9 juta di Acer eStore Indonesia dan mulai dari 13 jutaan di online shop Indonesia. Dan harganya bisa berubah tergantung stoknya ya teman-teman. Jadi jangan bilang, "Bang, harganya udah nggak 13 juta lagi bang, udah 15 juta. Bukan salah saya, salah penjualnya. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop Acer Nitro 5 AN51556. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat yang sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan jangan lupa share sama teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga Hello. Dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Kalau teman-teman sekalian yang suka game, bisa kunjungi channel kita loh yang satu lagi, yaitu Pichel Main Game. Ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel, bisa kunjungi channel kita yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Mumpung sekolah ya kan, minta sama orang tua, "Pak, aku butuh laptop gaming, Pak." Enggak, butuh laptop sekolah Zoom, Pak.